Kami dari kelompok 1 yang akan merepresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teori psikoanalitik Carl Jung. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Valdi Putra Mangundap, NIM 8020202134. Selanjutnya ada Krislinda Valoma Vergi Sumokil, NIM 8020202028. Kemudian Labib Zaki Supatria Jati, NIM 8020202158. Kemudian Prisma Febriana, NIM 8020202267. Kemudian Sola Gracia Shalom Yanira, NIM 8020202193. Dan yang terakhir Isfreti Delsi Sarosija, NIM 8020202258. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Keswil, sebuah kota dekat Danau Konstanz di Swiss. Kedua orang tua Jung adalah yang termuda dari 13 anak. Ayah Jung, Johann Paul Jung, merupakan seorang rohaniawan di sebuah gereja reformasi Swiss, dan ibunya, Emilie Priswork Jung, adalah putri dari seorang teolog. Meskipun Jung berasal dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan, namun saat dia menjalankan sekolah, dia serba kekurangan. Semasa sekolah, Jung mulai sadar dengan dua sisi kepribadian yang dimilikinya. Ia menyebutnya dengan nomor 1 dan nomor 2. Pada awalnya, Jung menganggap bahwa kepribadian ini merupakan satu kesatuan dalam dirinya. Tapi pada masa kedewasaannya, dia mulai merasa bahwa nomor 2 mulai menjadi sosok yang berbeda dari dirinya. Pada saat antara umur 16 dan 19 tahun, kepribadian nomor 1 muncul sebagai kepribadian yang paling dominan dan perlahan menahan firasat intuitif. Saat ia sadar, setiap hari kepribadiannya muncul, ia dapat berkonsentrasi pada sekolah dan karir. Jung berteori bahwa kepribadian nomor 1 bersifat ekstrovert dan melihat dunia secara objektif, sementara nomor 2 bersifat lebih introvert dan melihat dunia secara subjektif. Nomor 2 ini juga berhubungan dengan perasaan dan intuisi, di mana si nomor 1 ini tidak mengerti. Jung masuk di Universitas Basel. Di sana ia memilih jurusan sains alam, dan pilihan tersebut semakin mengerucut menjadi psikiatri. Pada tahun 1900, Jung akhirnya menyelesaikan studinya. Dia kemudian menjadi asisten psikiater Eugene Blauler di Rumah Sakit Mental Burgolzi yang berada di Zurich, tempat belajar psikiater paling bergengsi di dunia pada saat itu. Di tahun 1906, Jung dan Freud mulai surat-menyurat secara aktif. Freud kemudian mengundang Carl Jung dan Emma Jung, istri dari Carl Jung, ke Vienna. Seketika itu juga, Jung dan Freud membentuk rasa hormat yang kuat satu sama lain dan afeksi satu sama lain. Freud percaya bahwa Jung merupakan penerus yang tepat, tidak seperti orang-orang di lingkaran sekitar Freud yang merupakan teman-temannya dan pengikut-pengikutnya. Jung juga bukan merupakan orang Yahudi maupun orang Vienna. Dan sebagai tambahan, dia merupakan orang yang berwawasan luas. Karena hal inilah yang membuat Freud akhirnya menjadikan Jung sebagai presiden pertama Asosiasi Psikoanalisis Internasional. Di tahun 1909, J. Stanley Hall, presiden dari Universitas Clark dan satu di antara psikoanalisis pertama di Amerika Serikat, mengundang Freud dan Jung untuk mengisi serangkaian acara perkuliahan di Universitas Clark yang berada di Worcester, Massachusetts, Amerika Serikat. Saat perjalanan Jung dan Freud ke Amerika, terjadi pepercahan di antara mereka. Jung menganggap bahwa Freud tidak mau mengungkapkan detail kehidupan pribadinya kepada Jung. Jung juga mengatakan bahwa Freud tidak mampu mengartikan mimpi Jung yang mengandung material yang kaya dari kolektif kesadaran Jung. Persoalan itu berlanjut sampai saat mereka kembali pulang dari Amerika. Di tahun 1913, mereka akhirnya memutuskan hubungan mereka, dan di tahun berikutnya, Jung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
presiden Asosiasi Psikoanalitik Internasional, dan keluar dari keanggotaan Asosiasi Psikoanalitik Internasional. Setelah perpisahannya dengan Freud, hari-hari Jung berisi dengan self-analisis. Dia menjalani pengalaman paling berbahaya di hidupnya. Dia melakukan perjalanan ke dalam kesadaran psikisnya. Walaupun perjalanan ini menyakitkan dan berbahaya, tapi itu juga penting dan bermanfaat bagi Jung. Dengan menggunakan interpretasi mimpi dan imajinasi aktif, Jung akhirnya mampu untuk membuat teori uniknya tentang kepribadian. Jung menulis mimpinya, menggambar, dan menceritakan ke dirinya sendiri dan kemudian mengikuti cerita tersebut kemana mereka pergi. Melalui proses ini, dia menjadi kenalan dengan kesadaran personalnya. Jung memperpanjang konten dari pola dasar kesadaran kolektifnya. Dia mendengar animanya berbicara kepadanya dengan suara feminim. Dia menemukan bayangan sisi jahat dari kepribadiannya. Dia juga berbicara dengan pola dasar dari orang tua bijak atau yang disebut dengan the old wise man dan the great mother. Dia kemudian mendapatkan sebuah kelahiran psikologis yang disebut individuation. Berikut adalah potret keluarga Jung dengan istri dan anak-anaknya. Perkenalkan, nama saya Krislinda Paloma Fergie Somokil dengan NIM 8020200028. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tingkat-tingkat jiwa. Jung sama seperti Freud, mendasarkan teori kepribadiannya pada asumsi bahwa pikiran atau jiwa memiliki tingkat sadar dan tidak sadar. Tidak sama seperti Freud, Jung dengan tegas menegaskan bahwa bagian terpenting dari ketidaksadaran muncul bukan dari pengalaman pribadi individu, tetapi dari masa lalu keberadaan manusia yang jauh. Sebuah konsep yang Jung buat ini disebut ketidaksadaran kolektif. Yang kurang penting bagi teori Jung adalah kesadaran dan ketidaksadaran pribadi. Menurut Jung, tingkat-tingkat kesadaran yaitu yang pertama, sadar. Menurut Jung, gambar sadar adalah gambar yang diletakkan oleh ego, sedangkan elemen bawah sadar tidak memiliki hubungan dasar dengan ego. Gagasan Jung tentang ego lebih ketat daripada Freud. Jung melihat ego sebagai pusat kesadaran, tetapi bukan inti kepribadian. Ego bukanlah keseluruhan kepribadian, tetapi harus diselesaikan oleh pusat kepribadian yang lebih komprehensif, yang sebagian besar tidak disadari. Pada orang yang sehat secara psikologis, ego mengambil posisi sekunder dari diri bawah sadar. Dengan demikian, kesadaran memainkan peran yang relatif kecil dalam psikologi analitis dan penekanan berlebihan pada perluasan jiwa sadar seseorang dapat menyebabkan keseimbangan psikologis. Individu yang sehat berhubungan dengan dunia sadar mereka, tetapi mereka juga membiarkan diri mereka sendiri mengalami diri bawah sadar mereka dan dengan demikian mencapai individualisasi. Yang selanjutnya ada ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi ini mencakup semua yang tertekan, dilupakan, atau dilakukan secara subliminal. Ketidaksadaran pribadi dibentuk oleh masing-masing individu. Ada beberapa gambaran di ketidaksadaran pribadi yang dapat diingat dengan mudah. Ada pula beberapa gambaran diingat dengan susah payah dan gambaran lain yang berada di luar jangkauan kesadaran. Pandangan Jung mengenai kesadaran pribadi sedikit berbeda dengan pandangan dari Freud tentang gabungan alam bawah sadar dan prasadar. Isi dari ketidaksadaran pribadi disebut kompleks. Kompleks adalah konglomerasi emosional yang sangat kencang dari ide-ide dari Jung dan Freud. Sebagian besar kompleks bersifat pribadi, namun ada juga sebagian yang berasal dari pengalaman kolektif umat manusia. Yang selanjutnya ada ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran ini berakar pada masa lalu seluruh makhluk hidup. Isi fisik dari ketidaksadaran kolektif diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai potensi psikis. Isi dari ketidaksadaran kolektif kurang lebih sama untuk semua budaya. Isi dari ketidaksadaran ini tetap aktif dan mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan seseorang. Ini juga merupakan prosedur dari mimpi besar.
yang artinya mimpi dengan makna di luar pemimpi individu dan yang dipenuhi dengan makna penting bagi banyak orang di setiap waktu dan tempat. Ketidaksadaran kolektif ini mengacu pada ide-ide yang diwarisi tetapi lebih cenderung terhadap bawaan manusia untuk bereaksi dengan cara tertentu untuk merangsang respons yang diwarisi secara biologis. Menurut Jung, orang-orang yang memiliki kecenderungan akan diwariskan sebanyak yang mereka alami di dalam kehidupan. Pengulangan yang tak terhitung jumlahnya dari situasi yang khas ini telah menjadikannya bagian dari konstitusi biologis manusia. Yang selanjutnya adalah archetype. Archetype adalah gambar kuno yang berasal dari ketidaksadaran kolektif. Keduanya sama dengan kompleks karena mereka adalah koleksi yang kencang secara emosional. Namun kompleks adalah komponen individual dari ketidaksadaran pribadi. Archetype digeneralisasikan dan diturunkan dari isi ketidaksadaran kolektif. Archetype memiliki dasar biologis yang berasal dari nenek moyang manusia yang berulang-ulang. Potensi archetype yang tak terhitung jumlahnya ada di dalam setiap orang, dan ketika pengalaman pribadi sesuai dengan gambar primordial, maka archetype menjadi aktif. Archetype mengekspresikan dirinya melalui beberapa metode, yaitu mimpi, fantasi, dan delusi. Jung memiliki banyak mimpi dan fantasi pola dasar. Dia sering memulai fantasinya dengan membayangkan bahwa dia turun ke jurang kosmik yang dalam. Dia tidak bisa memahami visi dan mimpinya pada saat itu, tetapi kemudian dia mulai memahami bahwa gambaran mimpi dan tokoh fantasi sebenarnya adalah archetype. Pengalaman ini pun menjadi makna yang baru baginya. Jung percaya bahwa halusinasi pasien psikotik juga menunjukkan bukti untuk archetype universal. Jung menawarkan banyak contoh sebagai bukti keberadaan archetype dan ketidaksadaran kolektif. Freud juga percaya bahwa orang secara kolektif mewarisi kecenderungan untuk bertindak. Namun, konsepnya tentang endowment filogenetik berbeda dari rumusan Jung. Perbedaan utama dari keduanya yaitu diferensiasi Jung tentang ketidaksadaran kolektif menjadi kekuatan otonom yang disebut archetype dan masing-masing dengan kehidupan dan kepribadiannya sendiri. Yang selanjutnya ada persona. Persona adalah sisi dari kepribadian yang ditunjukkan kepada dunia. Istilah persona ini dipilih karena mengacu pada topeng yang dikenakan oleh para aktor di awal teater. Meskipun persona adalah sisi penting dari kepribadian seseorang, maka tidak boleh ada kebingungan antara wajah publik seseorang dengan dirinya sendiri yang seutuhnya. Untuk menjadi sehat secara psikologis, Jung percaya bahwa dengan tetap menjaga keseimbangan antara tuntutan masyarakat dan siapa diri kita sebenarnya, melupakan persona berarti meremehkan pentingnya masyarakat. Yang selanjutnya ada bayangan. Bayangan terdiri dari kecenderungan yang tidak dapat diterima secara moral, serta sejumlah kualitas konstruktif dan kreatif yang enggan dihadapi. Jung berpendapat bahwa untuk menjadi utuh, kita harus tetap berusaha agar mengetahui bayangan diri sendiri, dan bahwa pencarian ini adalah ujian keberanian pertama. Lebih mudah untuk memproyeksi sisi gelap dari kepribadian kita kepada orang lain, untuk melihat di dalam diri mereka keburukan dan kejahatan yang kita tolak untuk dilihat dalam diri kita sendiri. Untuk mengatasi kegelapan di dalam diri kita adalah dengan mencapai realisasi bayangan. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak pernah menyadari bayangan hanya mengidentifikasi dengan sisi terang kepribadian kita. Orang yang tidak pernah menyadari bayangan, mereka mungkin sedang menjalani kehidupan yang tragis. Terus-menerus mereka mengalami nasib buruk dan menuai hasil kekalahan dan keputusasaan untuk diri mereka sendiri. Yang selanjutnya ada anima. Sama seperti Freud, Jung percaya bahwa setiap manusia secara psikologis biseksual dan memiliki sisi maskulin dan feminin. Sisi feminin pria berasal dari ketidaksadaran kolektif sebagai pola dasar dan tetap resisten terhadap kesadaran. Hanya sedikit pria yang mengenal anima di dalam diri mereka dengan baik karena ini membutuhkan keberanian yang besar, bahkan lebih sulit daripada mengenal bayangan mereka sendiri. Jung pertama kali menemui animanya sendiri selama perjalanannya melalui alam bawah sadarnya setelah mengikuti dengan Freud. Proses untuk dia mengenal animanya dengan ujian keberanian yang kedua. Sama seperti pria yang lain, Jung mengenali animanya hanya dengan
dia belajar untuk merasa nyaman dan bayangannya. Jung percaya bahwa anima berasal dari pengalaman awal pria dengan ibunya, saudara perempuannya, dan kekasih wanitanya yang digabungkan untuk membentuk gambaran tentang wanita. Pria secara khusus cenderung memproyeksikan anima miliknya kepada kekasihnya dan untuk melihatnya bukan sekedar ada, namun ketidaksadaran pribadi dan kolektif yang telah menentukannya. Anima ini bisa menjadi sumber dari segala bentuk kesalahpahaman dalam hubungan pria dan wanita, atau bertanggung jawab atas wanita mistik yang memikat dalam jiwa pria. Anima mempengaruhi sisi perasaan dalam diri manusia dan merupakan penjelasan untuk suasana hati dan perasaan irasional tertentu. Dalam suasana hati ini, seorang pria hampir tidak pernah mengakui bahwa sisi femininnya sedang merapalkan mantranya. Sebaliknya, dia mengabaikan irasionalitas perasaan atau mencoba menjelaskan dengan cara maskulin yang rasional. Yang selanjutnya ada animus. Animus adalah pola dasar maskulin yang terdapat pada wanita, sedangkan anima mewakili suasana hati dan perasaan irasional. Dalam setiap hubungan antara pria dan wanita, sama seperti anima wanita akan lebih memproyeksikan pengalamannya dengan ayah, saudara laki-laki, kekasih, dan anak laki-laki yang tidak mencurigainya. Jung percaya bahwa permusuhan bertanggung jawab untuk berpikir dan berpendapat pada wanita. Seperti halnya anima yang menghasilkan perasaan dan suasana hati pada pria, permusuhan juga merupakan penjelasan dari pemikiran irasional dan pendapat tidak logis yang sering dikaitkan dengan wanita. Jika seorang wanita didominasi oleh permusuhannya, tidak ada daya tarik logis atau emosional yang dapat menggoyahkannya dari keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti anima, permusuhan muncul dalam mimpi, penglihatan, dan fantasi dalam bentuk yang dipersonifikasikan. Selanjutnya ada Great Mother atau ibu yang hebat. Dua archetype lainnya yaitu ibu yang hebat dan orang tua yang bijak. Ini merupakan turunan dari anima dan animus. Setiap pria dan wanita memiliki pola dasar ibu yang hebat. Konsep ibu yang sudah ada sebelumnya selalu dikaitkan dengan perasaan positif dan negatif. Ibu yang hebat mewakili dua kekuatan yang berlawanan dengan kesuburan dan nutrisi di satu sisi dan kekuatan dan juga kehancuran di sisi yang lain. Dia mampu menghasilkan dan menopang kehidupan, tetapi dia bisa juga melahap atau mengabaikan keturunannya. Jung percaya bahwa pandangan kita tentang cinta pribadi dan mengerikan tentang ibu terlalu dibesar-besarkan. Semua pengaruh yang digambarkan oleh literatur yang dilakukan pada anak-anak tidak datang dari ibunya sendiri, melainkan dari pola dasar yang diproyeksikan padanya, yang memberinya latar belakang mitologis. Dimensi kesuburan dan gizi dari pola dasar ibu besar dilambangkan dengan pohon, taman, ladang yang dibajak, laut, surga, rumah, negara, gereja, dan benda-benda berlubang seperti oven dan peralatan masak. Karena ibu yang hebat juga melambangkan kekuatan dan kehancuran. Terkadang ia dilambangkan sebagai ibu baptis, ibu Tuhan, ibu pertiwi, ibu tiri, atau penyihir. Kesuburan dan kekuatan bergabung membentuk konsep kelahiran kembali, yang mungkin merupakan pola dasar yang terpisah. Tetapi hubungannya dengan ibu yang hebat sudah jelas. Kelahiran kembali diwakili oleh proses-proses seperti reinkarnasi, baptisan, kebangkitan, dan individualisasi atau realisasi diri. Orang-orang di seluruh dunia digerakkan oleh keinginan untuk dilahirkan kembali, yaitu untuk mencapai realisasi diri, nirwana, surga, atau kesempurnaan. Wise Old Man atau pria tua yang bijak merupakan sebuah arketipe dari kebijaksanaan dan keberartian yang menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Orang yang didominasi dengan arketipe ini memiliki banyak pengikut karena kebijaksanaannya dan karena pendapatnya yang terdengar meyakinkan. Namun, arketipe ini dapat menjadi berbahaya apabila masyarakat mulai terpengaruhi dari ucapan seseorang dengan arketipe ketidaksadaran ini yang berpengaruh dan menyalahgunakan kebijakannya dengan kebohongan. Arketipe ini biasanya digambarkan dalam mimpi sebagai seorang raja yang bijaksana atau seorang guru maupun seorang tabib.
pahlawan atau hero. Arketipe ini digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat untuk memerangi kejahatan. Namun pada akhirnya seorang pahlawan dapat dikalahkan oleh seseorang atau sesuatu hal yang sepele. Contohnya, Superman yang memiliki kelemahan pada zat radioaktif kryptonit. Terkadang pahlawan menjadi model kepribadian yang ideal bagi kita. Saat mengalahkan seseorang yang jahat, pahlawan secara simbolis mengatasi masalah ketidaksadaran manusia. Self atau diri. Arketipe ini merupakan arketipe yang paling besar dibandingkan arketipe lainnya. Arketipe ini merupakan gabungan dari keseluruhan arketipe menjadi sebuah realisasi diri. Arketipe ini memiliki komponen kesadaran kolektif dan personal, namun sebagian besar dibentuk oleh ketidaksadaran kolektif. Arketipe diri digambarkan sebagai sebuah mandala. Terdapat lingkaran dalam persegi maupun persegi dalam lingkaran dan bentuk konsentris lainnya. Semua melambangkan adanya ketidaksadaran kolektif antara kesatuan, keseimbangan, dan keutuhan. Kausalitas menyatakan bahwa masa kini menyajikan kondisi pada saat ini dalam pengalaman yang asli. Sebaliknya, teleologi menyatakan bahwa kejadian masa kini dimotivasi oleh tujuan dan aspirasi akan masa depan yang secara langsung menentukan nasib seseorang. Menurut Jung dan Freud, bahwa kebanyakan mimpi dihasilkan akibat kejadian masa lalu atau pengalaman sebelumnya. Namun di sisi lain, Jung juga berpendapat bahwa beberapa mimpi dapat membantu menentukan arah masa depannya. Progresi dapat diartikan sebagai adaptasi kepada dunia luar, sedangkan regresi dapat diartikan sebagai adaptasi dengan diri sendiri. Progresi membuat manusia bereaksi secara konstan terhadap lingkungan sekitarnya, sedangkan regresi merupakan salah satu langkah mundur yang diperlukan di perjalanan menuju kesuksesan. Jika regresi dan progresi berdiri sendiri, maka tidak akan ada yang bergerak menuju realisasi diri. Namun jika keduanya bergabung dan dapat bekerja sama, realisasi diri dapat terwujud. Perkenalkan, nama saya Prisma Febriana di 80 2020 267. Di sini saya akan menjelaskan tentang introversi. Menurut Jung, introversi adalah aliran energi psikis ke arah dalam yang memiliki orientasi subjektif. Atau bisa dibilang introversi atau introvert ini adalah kecenderungan seseorang untuk mendapatkan energi dari dalam dirinya dan berfokus akan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraversi. Ekstraversi adalah kebalikan dari introversi, yang dimana ekstraversi merupakan sikap psikis yang lebih cenderung ke arah luar. Biasanya ekstraversi lebih cepat dipengaruhi oleh sekitarnya daripada introversi. Jadi bisa dibilang introversi dan ekstraversi memiliki perilaku dan sikap seperti jungkit yang dimana ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Atau lebih sederhananya, ekstraversi atau introvert ini kecenderungan seseorang untuk berfokus sama hal-hal di luar dirinya dan mendapatkan energi dari hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambar jungkit, introversi dan ekstraversi. Pada gambar pertama bisa dilihat ekstraversi lebih unggul daripada introversi dalam soal sosialisasi daripada introversi. Bukan berarti introversi tidak bisa bersosialisasi seperti halnya ekstraversi. Pada gambar kedua bisa dilihat introversi lebih unggul daripada ekstraversi soal kinerja pada dirinya sendiri, karena introversi ini lebih fokus akan sesuatu hal. Bukan berarti ekstraversi tidak bisa fokus dalam kinerjanya, tetapi ekstraversi lebih suka bekerja secara bersama-sama daripada secara individual. Sedangkan gambar ketiga dapat dilihat juga jungkit seimbang, yang artinya orang ini dapat mengatur introversi dan ekstraversi yang ada dalam dirinya dengan baik.
Jadi dari ketiga gambar ini, manakah yang paling bagus atau yang paling baik bagi kita? Jawabannya tidak ada. Karena masing-masing dari introversi dan ekstraversi memiliki hal positif dan negatif. Jadi terserah mau pilih yang mana, yang penting tidak merugikan orang lain. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Ketika kedua sisi tersebut dikombinasikan dengan satu atau lebih dari 4 fungsi dan dapat menghasilkan banyak orientasi atau jenis. Dalam 4 fungsi tersebut terdapat sensing, thinking, feeling, dan intuition yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, thinking. Thinking atau berpikir merupakan suatu hal yang kita lakukan untuk mendapatkan gagasan atau ide yang memahami sesuatu secara logika yang berasal dari dalam dan menuju keluar dari dalam dirinya sendiri. Tinggi pada introversi seperti memiliki kepribadian yang mandiri dan fokus dalam menekuni dalam suatu bidang. Sedangkan ekstraversi memiliki tipe kepribadian dengan kecerdasan logika dan memiliki kemampuan manajerial dengan baik. Oke, selanjutnya ada feeling. Jung menggunakan kata feeling atau perasaan sebagai mendeskripsikan proses terjadi sebuah ide atau kejadian. Feeling dalam introversi seperti memiliki kecerdasan emosional yang baik, sedangkan ekstraversi memiliki kecerdasan sosial yang baik. Selanjutnya, sensing. Ketika kita merasakan rangsangan dari luar dan sadar akan rangsangan tersebut, hal itu disebut sebagai sensasi atau sensasional. Sensi dalam introversi seperti memiliki daya ingat yang lebih bagus, sedangkan ekstraversi memiliki daya fisik yang lebih bagus. Oke, yang terakhir adalah intuisi. Intuisi atau intuition meliputi perspektif yang berada di luar dari kesadaran yang kita miliki. Sama seperti sensing, intuisi berdasarkan sesuatu yang nyata dan normal terjadi pada kita. Intuition dari introversi yang memiliki optimisme yang kuat secara mendalam, yang perfeksionis dan kreativitas, sedangkan ekstraversi memiliki kecerdasan parsial yang membuatnya memiliki kemampuan berkaitan dengan gambaran besar atau imajinasi pada masa depannya nanti. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Jung mengkategorikan perkembangan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama masa kanak-kanak, kedua masa muda, yang ketiga masa pertengahan atau parubaya, dan yang terakhir adalah masa tua. Pada masa kanak-kanak, Jung membagi periode ini menjadi 3 bagian lagi, yaitu anarkis, monarkis, dan dualitis. Pada anarkis, pada fase ini dikarakteristikkan dengan anak-anak masih belum memahami dirinya sendiri, masih belum mengontrol diri dengan baik, dan anak yang masih aktif sehingga mereka masih butuh perhatian penuh dari orang tuanya. Yang kedua, monarkis. Pada fase ini anak-anak sudah mulai berkembangnya ego dan masa-masa pertumbuhannya untuk memahami sesuatu mulai muncul. Di sini anak-anak sudah mulai berpikir secara verbal dan objektif. Yang ketiga, dualitis. Pada fase ini ego anak-anak bertumbuh sangat cepat karena ego mereka yang dulunya hanya melihat secara verbal sekarang dengan subjektif. Di sini anak sudah mulai sadar hidup sebagai individu yang terpisah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masa muda. Pada masa muda ini merupakan periode yang aktif bagi anak karena kematangan seksual, kesadaran dan pengenalan pada dunia sendiri sudah tidak ada masalah dan sudah memahaminya dengan baik tentang kehidupannya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang parubaya atau middle life. Jung percaya pada tahap ini dimulai pada sekitar umur 35-40 tahun. Pada masa ini orang-orang mengalami penurunan yang menyebabkan kecemasan. Walaupun begitu,
Pada periode ini juga merupakan periode yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Orang-orang yang menjalani masa muda mereka tanpa nilai kanak-kanak dan nilai masa muda akan siap menjalani dan mengembangkan masa parubaya. Mereka sanggup menyerahkan tujuan ekstraversi masa muda mereka bergerak ke arah perluasan kesadaran secara introversi. Pada tahap parubaya ini, kebanyakan orang sudah memiliki keluarga, pekerjaan yang bagus, keikutsertaan dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Namun, dalam masa ini mereka harus mampu menyerahkan gaya hidup masa muda mereka dan menemukan makna baru di tengah kehidupan. Selain itu, pada masa parubaya ini seringkali kebutuhan spiritual jiwa mereka mulai meningkat. Selanjutnya adalah usia tua atau usia senja. Pada tahap ini manusia mengalami penurunan kesadaran, di mana tahap ini juga mereka lebih cenderung merasa takut akan kematian. Ketakutan akan kematian dianggap normal, tetapi Jung percaya bahwa kematian adalah tujuan hidup, dan hidup benar-benar akan bermakna apabila kita memandang kematian sebagai tujuan hidup. Pada tahap ini juga Jung mengajarkan pasiennya untuk menemukan tujuan baru serta makna kehidupan dan kematian. Pada tahap ini menggunakan interpretasi mimpi, di mana mimpi-mimpi orang pada usia ini memiliki simbol kelahiran kembali seperti perjalanan panjang atau perubahan dalam lokasi. Simbol yang muncul dalam mimpi tersebut digunakan oleh Jung untuk menentukan sikap bawah sadar terhadap kematian. Kemudian kita akan bahas tentang realisasi diri atau kelahiran kembali. Secara psikologis adalah proses menjadi individu atau pribadi seutuhnya. Orang-orang yang telah melalui proses menjadi diri sendiri sudah mencapai realisasi diri, mengurangi persona, menemukan anima dan animus, serta mampu menyeimbangkan introversi dan ekstraversi. Realisasi diri adalah hal yang amat langka dan hanya bisa dicapai oleh orang yang telah dengan baik mengasimilasi kesadaran dengan keseluruhan kepribadian mereka. Menguasai alam bawah sadar juga merupakan proses yang sangat sulit, terutama dalam menghadapi shadow untuk menerima sifat-sifat dalam dirinya. Proses ini tidak akan sempurna apabila seseorang masih mengedepankan ego yang dominan terhadap kepribadiannya. Orang yang berhasil sampai pada tahap realisasi tidak didominasi oleh proses bawah sadar atau ego alam sadarnya, namun ia sudah bisa menyeimbangkan seluruh aspek kepribadian dalam dirinya. Dan manusia yang berhasil memasuki tahap ini mampu mengembangkan dunia eksternal dan internal. Materi selanjutnya adalah metode investigasi Jung. Jung melihat jauh melewati batasan psikologi dalam usahanya memperoleh data untuk membangun konsepnya terhadap kemanusiaan. Jung menegaskan psikologi kepribadian tidak dapat dipahami oleh akal saja, melainkan harus disertai seluruh kepribadian. Jung mengumpulkan data untuk teorinya dari bacaan ekstensif di banyak disiplin ilmu, tetapi dia juga mengumpulkan data dari penggunaan tes asosiasi kata, analisis mimpi, imajinasi aktif, dan psikoterapi. Metode investigasi Jung yang pertama yang akan kita bahas adalah tes asosiasi kata. Jung bukanlah orang pertama yang menggunakan tes asosiasi kata, tetapi ia dianggap membantu mengembangkan dan mendefinisikan ulang tes tersebut. Tujuan awal dari penggunaan tes asosiasi kata ini adalah untuk membuktikan validitas teori Freud yang menyatakan bahwa alam bawah sadar aktif sebagai proses otonom. Dasar asosiasi adalah prinsip bahwa kompleks menciptakan respon emosional yang bisa diukur. Dalam melakukan tes, Jung menggunakan daftar 100 kata stimulus yang dipilih dan diatur untuk menimbulkan reaksi emosional. Dia menginstruksikan orang tersebut untuk menanggapi setiap kata stimulus dengan kata pertama yang muncul di pikirannya. Beberapa jenis reaksi mengindikasikan bahwa kata-kata yang menstimulus dapat menyentuh kompleks. Respon kritis meliputi pernafasan yang terbatas, perubahan dalam konduktivitas listrik kulit, reaksi penundaan, beragam respon, pengabaian instruksi, ketidakmampuan merespon, dan ketidakkonsistenan antara hasil tes dan pengulangan tes. Respons signifikan lainnya meliputi pipi yang bersemu merah, gagap, tertawa, batuk, menghela nafas, mendehem, menangis, gerakan badan yang berlebihan, dan pengulangan kata stimulus. Metode investigasi Jung yang kedua adalah analisis mimpi.
Menurut Jung, mimpi adalah kondisi ketidaksadaran dan percobaan spontan untuk mengetahui dan memahami sebuah kenyataan yang hanya bisa diwujudkan dalam bentuk simbol. Tujuan dari analisis mimpi ini adalah membuka elemen ketidaksadaran personal dan kolektif, serta mengintegrasikannya dalam sebuah kesadaran untuk memfasilitasi proses realisasi diri. Jung merasa yakin bahwa mimpi menawarkan bukti keberadaan ketidaksadaran kolektif. Mimpi ini termasuk mimpi besar yang memiliki arti khusus bagi semua orang. Mimpi umum merupakan mimpi yang umum bagi kebanyakan orang, dan mimpi paling awal yang diingat adalah mimpi-mimpi yang dialami saat kita berusia 3 atau 4 tahun yang mengandung banyak unsur mitologis, gambaran, dan motif simbol yang tidak bisa dijelaskan oleh anak-anak. Mimpi bisa saja meliputi simbol seperti pahlawan, orang tua bijak, pohon, ikan, dan mandala. Metode investigasi Jung yang ketiga adalah imajinasi aktif. Imajinasi aktif ini adalah teknik atau metode yang digunakan Jung dalam melakukan analisis terhadap dirinya sendiri, sama seperti yang dilakukannya terhadap pasiennya. Metode ini dimulai dengan impresi berupa gambaran mimpi, visi, tampilan, dan fantasi seseorang. Tujuan dari imajinasi aktif adalah untuk membuka gambaran arketip yang bermula dari ketidaksadaran. Sebagai variasi dari imajinasi aktif, Jung kerap bertanya kepada pasiennya apakah mereka suka menggambar, melukis, atau mengekspresikan fantasinya dalam bentuk nonverbal lainnya. Jung mengandalkan teknik ini selama ia menganalisis dirinya sendiri, dan banyak dari hasilnya yang kaya akan simbol. Halo semua, kali ini kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Yang pertama ada psikoterapi. Pada psikoterapi, Jung mengidentifikasi 4 pendekatan dasar terapi, mewakili 4 tahap perkembangan dalam sejarah psikoterapi. Yang pertama ada pengakuan rahasia pantogen. Pengakuan rahasia pantogen ini adalah metode katarsis yang dipraktikkan oleh Joseph Breuer pada pasiennya Anna O. Untuk pasien yang hanya ingin berbagi rahasia, katarsis sangatlah efektif. Yang kedua ada tahap melibatkan interpretasi, penjelasan, dan penegasan. Pendekatan ini digunakan oleh Freud memberi pasien wawasan tentang penyebab neurosis mereka, tetapi mungkin masih membuat mereka tidak mampu memecahkan masalah sosial mereka. Nah, untuk itu ada tahap ketiga, yaitu pendekatan yang diadopsi oleh Adler dan mencakup pendidikan pasien sebagai makhluk sosial. Sayangnya, Jung berkata pendekatan ini sering membuat pasiennya hanya bisa menyesuaikan diri secara sosial. Untuk melampaui 3 pendekatan ini, Jung menyarankan tahap yang keempat atau tahap terakhir, yaitu transformasi. Dengan transformasi, maksudnya bahwa terapis pertama-tama harus diubah menjadi manusia yang sehat. Lebih disukai dengan menjalani psikoterapi. Hanya setelah transformasi dan filosofi hidup yang mapan, barulah terapis dapat membantu pasien bergerak menuju individualis, keutuhan, atau realisasi diri. Tahap keempat ini terutama diterapkan pada pasien yang berada di paruh kehidupan dan yang peduli dengan realisasi diri batinia mereka. Sedikit fakta tentang Jung, yaitu Jung cukup selektif dalam teori dan praktik psikoterapinya. Perawatannya bervariasi sesuai dengan usia, tahap perkembangan, dan masalah khusus pasiennya. Sekitar 2/3 dari pasien Jung berada di paruh kehidupan kedua mereka, dan banyak dari mereka menderita kehilangan makna, ketidakberdayaan umum, dan ketakutan akan kematian. Jung berusaha membantu pasien ini menemukan orientasi filosofis mereka sendiri. Lalu, tujuan utama terapi Jung adalah membantu pasien neurotik menjadi sehat dan mendorong orang sehat untuk bekerja secara mandiri menuju realisasi diri. Yang berikutnya ada hubungan dengan penelitian. Meskipun Jung hanya memberikan sedikit penekanan pada tipologi, sebagian besar penelitian tentang teorinya berkaitan dengan pengertiannya tentang tipe, yaitu sikap dan fungsi. Banyak dari penelitian ini telah muncul di Journal of Psychological Type. Kita masuk pada yang terakhir, pada pembahasan kritik terhadap teori Jung. Nah teman-teman, psikolog analitis seperti teori lainnya harus dievaluasi terhadap 6 kriteria teori kegunaan yang ditetapkan. Salah satu teori yang berguna harus menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dan penelitian deskriptif. Selanjutnya, harus memiliki kapasitas untuk verifikasi atau pemalsuan. Nah, untuk teori Jung sendiri, sayangnya, teori Jung seperti teori Freud hampir tidak mungkin untuk diverifikasi atau dipalsukan. Lalu berikutnya, inti dari teori Jung
tetap menjadi konsep yang sulit untuk diuji secara empiris. Banyak bukti untuk konsep archetype dan ketidaksadaran kolektif berasal dari pengalaman batin Jung sendiri, yang diakui sulit untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Sehingga penelitian konsep-konsep ini lebih bertumbuh pada iman daripada bukti empiris. Lalu, pernyataannya tentang pola dasar didasarkan pada prasyarat naluriah dan tidak ada hubungannya dengan alasan mereka tidak beralasan rasional dan tidak dapat dibuang oleh argumen rasional. Pernyataan seperti itu dikatakan mungkin dapat diterima oleh seniman dan teolog, tetapi tidak mungkin untuk diterima pengikut di antara para peneliti ilmiah yang dihadapkan pada masalah merancang studi dan merumuskan hipotesis. Lalu yang terakhir, bahasa Jung seringkali tidak jelas dan banyak istilahnya tidak didefinisikan secara memadai. Adapun definisi operasional Jung, seperti ahli teori kepribadian awal lainnya, tidak mendefinisikan istilah secara operasional. Sekian yang kelompok kami dapat paparkan. Terima kasih.